Maka kata Syekh Zainuddin dan ulama-ulama mazhab sepakat jangan pernah tergoda untuk melaksanakan sholat-sholat yang tadi ya. Saya cek ternyata hadis-hadisnya itu ada di Ihya Ulumuddin, itu dibahas oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyetujui beberapa sholat tadi ya, tapi dibantah oleh syarahnya Ittihaf Sadatil Muttaqin, yaitu Al-Imam Az-Zabidi. Juga disebutkan juga oleh Al-Imam Abu Thalib Al-Makki di dalam kitabnya Qutul Qulub. Nah, walhasil seperti itu, para ahli fikih mengatakan bahwasanya hadis-hadis sholat yang tadi itu hadis palsu, hadis maudhu. Maka sholat-sholat yang tadi tidak boleh dilaksanakan. Nah, apa yang ditulis di dalam Irsyadul Ibad itu sama dengan apa yang beliau tulis di dalam kitab Fathul Mu'in. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? Tanggal 9 Muharram. Artinya apa? Artinya besok adalah hari Asyura. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 12 amalan yang ada di bulan, yang ada di hari Asyura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kitab yang akan saya baca adalah kitab Kanzun Najah was Surur yang dikarang oleh Kiai Haji Abdul Hamid Kudus. Jadi yang ngarang kitab ini orang Kudus, orang Jawa Tengah, Kiai kita, Kiai Nusantara. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal maqlubi fi yaumihi. Ada beberapa amalan yang dianjurkan di hari Asyura. An yaf'ala ma sahha mimma sayati minal khisal, yaitu melakukan amalan yang hadisnya adalah hadis sahih. Wa qad addaha ba'duhum asyra khisal wa addaha ba'duhum isnatai asyrata khoslatan. Amalan tersebut berjumlah 12. Cuman kata Kiai Abdul Hamid, dari 12 amalan yang hadisnya sahih cuman 2. Adapun yang 10 lainnya hadis-hadisnya ada yang dhaif dan ada yang maudhu'. Nah, maka yang boleh dilakukan itu hanya 2 saja. Sementara yang 10 ya sebagiannya ada yang boleh, sebagiannya ada yang tidak boleh. Nanti kita jelaskan satu persatu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang hadisnya sahih, mana yang dhaif, dan mana yang maudhu'. Wahia, amalan tersebut adalah as-salatu. Yang pertama, sholat Asyura. Bagaimana caranya? Kemudian apa hadisnya, nanti kita jelaskan. Yang kedua, was-saumu, puasa Asyura. Wasilaturrahim, yang ketiga yaitu silaturahim Asyura. Wah, baru dengar nih Ustaz, silaturahim Asyura. Jadi semua amalan yang ada di sini kita nisbatkan ke Asyura semua ya.
karena memang bunyi hadisnya seperti itu, khusus dilaksanakan di hari Asyura. Was-shadaqah, yang keempat sedekah Asyura. Wal iktisal, kelima mandi Asyura. Yang keenam bercelak Asyura. Alimin, yang berkunjung ke rumah orang di hari Asyura. Yang kedelapan yaitu mengunjungi orang yang sakit. Wa mashur yatimi, yang kesembilan mengusap rambut anak yatim. Wa tausi'atu 'alal iyal, yang kesepuluh menyenangkan keluarga. Wa taqlimul adhafir, yang kesebelas memotong kuku. Wa qira'atu suratil ikhlas alfa marrah, yang terakhir yang ke-12 adalah membaca surat al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Titik sampai situ redaksi kitabnya. Jadi ada 12 amalan yang dilakukan di hari Asyura. Sekarang kita akan bahas satu-satu, mana amalan yang boleh dilakukan dan mana amalan yang tidak boleh dilakukan. Pertama, kata Kiai Haji Abdul Hamid, wahia as-salatu, amalan pertama di hari Asyura adalah sholat Asyura. Apa itu sholat Asyura? Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Begitu pula dijelaskan di dalam Fathul Mu'in, masih karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Sekarang saya langsung ke kitab Irsyadul Ibadnya yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengomentari tentang solat bid'ah. Solat apa Bapak Ibu? Solat bid'ah. Artinya apa? Solat ini tidak boleh dilaksanakan. Ini kira-kira apakah solat Asyura termasuk solat bid'ah atau bukan? Nah, di sini akan kita bacakan redaksinya. Qala Syekh, qala al-allamah Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, siapakah Syekh Zainuddin? Tilmidhu Ibni Hajar Al-Makki. Beliau adalah murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar ada berapa? Masih ingat? 2. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau punya guru namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal sebagai ahli hadis, sementara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami terkenal sebagai ahli fikih. Nah, beliau Syekh Zainuddin itu murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Fi kitabihi Irsyadul Ibad, di dalam kitabnya yang berjudul Irsyadul Ibad, kaghairihi min ulama'il madhab, dan pendapat beliau itu sama dengan ulama-ulama madhab lainnya dalam menyikapi beberapa solat yang akan disebutkan. Beliau menyebutkan seperti ini, wa minal bid'il madmumah, daripada bid'ah yang tercela, allati ya'sam fa'iluha, yang jika dikerjakan maka pelakunya akan berdosa. Wa yajibu ala wulatil amri man'u fa'iliha, dan bagi pemerintah setempat wajib untuk mencegah orang melakukannya.
Dan kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukannya, maka wajib pemerintah setempat untuk membubarkannya. Kenapa? Karena sholat-sholat tersebut merupakan sholat-sholat bid'ah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Nah, apa saja yang disebut dengan sholat bid'ah? Pertama, sholatur rogoib, yaitu sholat rogoib. Isnata asyrota rok'ah, yang jumlahnya 12 rokaat. Bainal isya'aini lailata awwali jum'atin min rojab, yang dilaksanakan di antara maghrib dan isya pada Jumat pertama di bulan Rojab. Bu, bulan Rajab bulan kasabaraha? 9. Bid'ah nih. Bid'ah nih. Ayo, bulan Rajab bulan ke 7. Ke-7 Rajab, 8 Sya, 9 Ramadan. Nah, di bulan Rajab, bulan ke-7 Hijriah, pada Jumat pertama antara maghrib dan isya, itu ada namanya sholat rogoib, jumlahnya 12 rokaat. Nah, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ternyata sholat tersebut adalah sholat bid'ah, tidak boleh dilaksanakan. Ya, ini Bapak Ibu kalau ingin memuliakan Rajab dengan sholat di malam Jumat, silahkan, tapi jangan mengatasnamakan sholat rogoib. Ya, kita sempurnakan sholat-sholat yang hadisnya jelas saja, seperti qobliyah ba'diyahnya kita sempurnakan, witirnya 11, sholat tasbihnya dan lain sebagainya. Mending sholat-sholat yang hadisnya sudah jelas dan menjadi pembahasan hukum sunnah di dalam kitab-kitab fikih. Yang itu saja sudah ya. Habis Rajab, Sya'ban, bulan ke-8. Nah, di malam nisfu Sya'ban, malam ke-11, biasanya kita berkumpul, zikir, baca yasin, doa. Kalau itu boleh, karena hadis-hadisnya sahih dan hasan. Tapi melaksanakan sholat malam nisfu Sya'ban yang jumlahnya 100 rakaat itu bid'ah. Ustadz, enggak dibilang bid'ah aja kita nggak mau ngerjain. Lah 100 rakaatnya punya. Wah, cangkel amat. Disunahin aja kita gak ngerjain, Tat. Apalagi dibilang bid'ah. Siap, gak bakal ngerjain sama sekali. Ya, itu yang kedua, sholat nisfu. Ubangkar nih udah ke depan ini. Harus udah-udahan ini ya. Itu yang kedua, sholat nisfu Sya'ban. Yang ketiga, ini nih kayaknya yang banyak ditanyain jamaah, karena ketika saya membahas masalah qodok sholat, banyak jamaah yang menanyakan sholat ini. Yang ketiga, yang termasuk sholat bid'ah, wa sholatu akhiri jum'atin min Ramadan sab'a asyrota rok'atan biniyati qada'is sholawatil khamsi allati lam yaqdiha, yaitu sholat 17 rakaat di akhir Jumat Ramadan. Bulan Ramadan bulan keberapa? 9. Nah, di Jumat terakhir Ramadan ada namanya sholat kafaroh, sholat penebus kodo. Jadi Bapak Ibu kalau punya banyak kodok di masa lalu, maka laksanakan sholat ini. Jadi di Jumat terakhir setelah sholat Jumat, maka sholat zuhur kodok 4 rakaat salam. Kemudian sholat asar kodok 4 rakaat salam. Maghrib kodok 4 rakaat 3 rakaat salam.
Hampir salah itu. Sholat isya kodok 4 rakaat salam, subuh kodok 2 rakaat salam, itu 17 rakaat jumlahnya. Itu dikerjakan pada waktu itu juga selepas sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan, langsung mengkodok sholat 5 waktu. Maka sholat 17 rakaat itu bisa mengkodok sholat-sholat sebelumnya. Nah ternyata sholat seperti ini adalah sholat bid'ah, tidak boleh dilaksanakan, ya. Maka Bapak Ibu, cara mengkodoknya lihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Beliau mencantumkan pendapat Ibnu Hajar, Imam Romli, dan Imam Qofal. Yang paling gampang itu Imam Qofal. Apa kata beliau? Yaqdi ma tahaqqaqa tarkuhu. Jadi cara mengkodok sholat-sholat kita di masa lalu yang tidak tahu berapa jumlahnya adalah kita kumpulkan dulu berapa sholat yang sudah kita kerjakan. Misalkan 10 tahun kemarin, kalau sholat-sholat kita dikumpulkan, kira-kira jadinya 3 tahun. Karena tadi kan STMJ itu kadang sholat kadang enggak. Tapi kalau dikumpulkan paling jadinya 3 tahun, Ustaz. Pertanyaannya, berarti dia harus mengkodok berapa tahun? Mengkodok 7 tahun. Ya, tadi kan yang 3 tahun sudah tuh. Kemudian yang bolong adalah 7 tahun. Berarti dia harus mengkodok sholat selama 7 tahun. Ustadz, bagaimana teknisnya? Teknisnya begini. Kita ikut teknis dari Al-Imam Al-Imrani, pengarang kitab Al-Bayan, syarah kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab dikarang Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, disyarahkan oleh 2 ulama besar, Imam Nawawi dan Imam Imrani. Nah kata Imam Imrani begini, kodoknya kodok santai aja. Karena kalau kita pakai Ibnu Hajar ribet Bapak Ibu. Mengkodok sholat kita harus menggunakan seluruh waktu kita untuk kodok. Tidak boleh sholat duha, tidak boleh qobliyah ba'diyah, tidak boleh melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya. Semua waktu harus kita gunakan untuk sholat kok. Kira-kira ribet nggak kalau pakai pendapat Ibnu Hajar? Ribet, ya. Kapan kita ngopinya, kapan kita mancingnya, Fajiah yang doyan mancing, nggak bisa mancing, nggak bisa ngopi kita. Maka pakai pendapat Imam Imrani, mengkodok sholat yang dulu sengaja ditinggalkan, tidak usah bersegera, kodok santuy aja, kodok santai. Gimana teknisnya? Begini, habis sholat zuhur biasa, maka sholat zuhur kodok, asar biasa, asar kodok, maghrib biasa, maghrib kodok, isya biasa, isya kodok, subuh biasa, subuh kodok. Begitu seterusnya. Pak Ustadz, emang boleh sholat kodok setelah sholat subuh dan setelah sholat asar? Boleh, tidak jadi masalah. Karena sholat yang dilarang setelah sholat subuh dan sholat asar adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid boleh, walaupun habis asar habis subuh. Dan sholat kodok boleh, sekalipun habis asar dan habis subuh. Ya, jadi kodok sholat setelah sholat asar dan subuh tidak jadi masalah. Nah, Bapak Ibu melaksanakan itu selama 7 tahun. Pak Ustadz, lama banget. Ada nggak yang tenornya lebih cepat? Waduh, kayak cicilan motor mobil ini ya. Bisa. Kalau pengen lebih cepat, kodoknya double. Sholat kodok zuhur, zuhur biasa, kodok lagi. Sholat kodok asar, asar biasa, kodok lagi. Maghrib kodok, maghrib biasa, kodok lagi. Begitu seterusnya. Jadi ganti aja qobliyah ba'diyahnya dengan sholat kodok. Nah kalau bayarnya double, berarti pelunasannya berapa tahun? 3 tahun setengah. Alhamdulillah, 3 tahun setengah lunas.
Pak Ustadz, ada tenor yang lebih pendek gak? Saya pengen setahun, bisa nggak? Wah, bisa. Ya, berarti satu sholat dibikin 7 bayarannya. Zuhur 7 kodonya, asar 7 kodonya, setahun selesai. Ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau keburu meninggal? Israel keburu nge-WA depan rumah nih. Kita udah meninggal dunia, sementara sholat-sholat kodok kita belum selesai. Bapak Ibu, tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah, mengkodok. Adapun selesai tidak selesai, kita berhusnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaklumi kekurangan-kekurangan kita. Yang penting ada kesungguhan di sana, ya, kesungguhan kita untuk melunasi hutang-hutang sholat kita. Insya Allah, Allah Rahman, Allah Rahim. Jadi cara mengkodoknya, cara mengkodok yang konvensional aja, jangan pakai singkat-singkatan ya. Yang begitu saja kita cara mengkodoknya, lunas tidak lunas, mudah-mudahan Allah memaklumi. Jangan pakai cara singkat tadi, sholat bid'ah. Wow, dulu saya 10 tahun ke belakang banyak hutang sholat. Ada ustadz yang menyebutkan sholat di Jumat terakhir Ramadan, kodok 5 sholat 17 rakaat, semua hutang-hutang sholat terbayar lunas. Ini sholat bid'ah, tidak boleh dilaksanakan. Artinya begini, yang dilarang itu bukan sholatnya, tapi yang dilarang adalah ketika sholat itu dikhususkan di malam Asyura-nya, disebut dengan sholat Asyura, itu yang dilarang. Maka Bapak Ibu silahkan di malam Asyura menghidupkan malam-malamnya dengan memperbanyak sholat, tapi niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Misalkan di hari itu duha 12 sudah selesai, qobliyah ba'diyah semua dikerjakan, witir 11 selesai semua. Pak Ustadz, asa hayang sholat keneh ih. Wah, mantep amat sih ibu-ibu Tegal Gede. Asa kurang sholatnya, Masya Allah. Nah, boleh Bapak Ibu melaksanakan sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Sholat tanpa embel-embel apapun, yang penting saya pengen sholat 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Itu namanya sholat mutlak. Nah, sholat sunnah mutlaknya Imam Haddad setiap malam adalah 250 rakaat. Sholat sunnah mutlaknya Imam Ahmad bin Hambal setiap malam 500 rakaat. Sholat mutlaknya Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Sholat sunnah mutlaknya Bang Karni setiap malam, aduh, tak terhingga. Berapa rakaat Pak Haji? 17. Masya Allah. Ya, jadi kalau sholat sunnah mutlak itu berapa aja bilangannya, tidak terikat dengan angka. Boleh 2, 4, 6 dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kata Syekh Zainuddin begini, amma ahaditsuha fa maudu'atun batilatun. Salat-salat yang tadi disebutkan, kenapa bid'ah? Karena hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis palsu. Hadis palsu, bahasa ilmu hadisnya adalah hadis maudhu', maka tidak boleh dilaksanakan. Wala tagtarra biman zakaroha, jangan tertipu, jangan goyah dengan orang-orang yang menyebutkan hadis-hadisnya. Jadi walaupun ada yang membahas hadisnya, maka kata Syekh Zainuddin dan ulama-ulama mazhab sepakat jangan pernah tergoda untuk melaksanakan sholat-sholat yang tadi, ya. Saya cek ternyata hadis-hadisnya itu ada di Ihya Ulumuddin, itu dibahas oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyetujui beberapa sholat tadi ya, tapi dibantah oleh syarahnya Ittihaf Sadatil Muttaqin, yaitu Al-Imam Az-Zabidi.
Juga disebutkan juga oleh Al-Imam Abu Thalib Al-Makki di dalam kitabnya Qutul Qulub. Nah, walhasil seperti itu, para ahli fikih mengatakan bahwasanya hadis-hadis sholat yang tadi itu hadis palsu, hadis maudhu. Maka sholat-sholat yang tadi tidak boleh dilaksanakan. Nah, apa yang ditulis di dalam Irsyadul Ibad itu sama dengan apa yang beliau tulis di dalam kitab Fathul Mu'in. Untuk mempersingkat waktu, saya Fathul Mu'innya enggak baca deh ya. Intinya seperti tadi, kesimpulan hukumnya, sholat yang tadi disebutkan adalah sholat bid'ah, termasuk sholat Asyura tadi. Nah, itu amalan pertama di hari Asyura yang tidak boleh dilaksanakan, yaitu sholat Asyura. Yang kedua, wassaum, puasa Asyura. Nah, puasa Asyura hadis-hadisnya sahih. Makanya para ulama mengatakan bahwa puasa Asyura adalah amalan yang sunnah untuk dilaksanakan di hari Asyura. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ketika Nabi datang ke Madinah dan bermukim di sana, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai orang-orang Yahudi, mengapa kalian puasa Asyura?" Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'auna wa junudah." Pak Dokter, orang-orang Yahudi mengatakan, "Wahai Muhammad, ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kami. Di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Fasumna syukron lillahi ta'ala. Maka kami pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah." Apa jawaban Rasul? Beliau mengatakan, "Nahnu ahakku bimusa minkum." Wahai orang Yahudi, sesungguhnya aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Akhirnya Rasul pun puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk puasa Asyura. Ini kira-kira Asyura tahun ini kapan Bapak Ibu? Besok, hari Ahad. Maka Bapak Ibu, besok hari Ahad jangan lupa puasa Asyura. Nah, kemudian para sahabat protes pada Nabi, "Wahai Nabi, kita puasa Asyura dan orang-orang Yahudi pun puasa Asyura. Berarti kita sama dengan orang Yahudi, sama-sama puasa Asyura." Kemudian di dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, "La in baqitu ilas sanatil qadimah la asumannat tasiyah." Ya sudah, kalau umurku panjang sampai tahun depan, maka aku pun akan berpuasa Tasu'a. Kira-kira puasa Tasu'a kapan? Hari ini, hari 1, hari ke-9 Muharram ya, sunnah puasa Tasu'a. Kira-kira Bapak Ibu puasa enggak nih? Ada yang puasa, ada yang enggak. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Puasa Asyura berapa hari? 2 hari. Asyura 9, 10, Ahad atau Minggu ya. Karena itu merupakan angan-angan Nabi. Kata Nabi, andai aku panjang sampai umur depan usiaku, niscaya bukan cuma Asyura yang aku laksanakan, tapi Tasu'a akan aku kerjakan. Tapi tidak sampai tahun depan Nabi sudah wafat ya. Maka kata para ulama, sunnah 2 hari Tasu'a Asyura. Berarti puasanya 2 hari. Tapi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan seperti ini, "Sumu yauma Asyura." Hendaklah kalian puasa Asyura. Wa khaliful yahud. Tapi jangan sampai puasa Asyura kalian sama dengan Asyuranya Yahudi. Bagaimana agar puasa Asyura kita tidak sama dengan Asyura Yahudi? Kata Nabi, "Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu." Hendaklah kalian berpuasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Tasu'a
Asyura, Hadi Asyara. Yang ke-11 namanya Hadi Asyara. 9, 10, 11 Sabtu, Ahad, Senin. Berarti puasanya berapa hari Bapak Ibu? Nambah deui sih Ustaz. Tadi geus 2 poe. Nambah 3, nambah di 4 ya. Moal geus 3 maksimal. Artinya begini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang semangat puasanya maka boleh 3 hari. Tapi kalau yang semangatnya kurang ya 2 hari deh. Tasu'a, Asyura, atau Asyura dan Hadi Asyara 2 hari. Ustadz sehari aja gimana, boleh nggak? Sok nawar nah ibu-ibu mah. Ya boleh, sehari saja di hari Asyura boleh. Bahkan tidak puasa Asyura pun tidak jadi masalah. Karena puasa Asyura hukumnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak dapat Pak Ustadz, kebetulan hari Minggu ini saya udah booking villa di Lembang 3 hari 3 malam. Kebetulan anak liburan sekolah, keluarga ngumpul, nggak bisa puasa Tasu'a, Asyura, Hadi Asyara, nggak bisa Tat. Boleh, nggak jadi masalah ya. Cuman bagi Bapak Ibu yang enggak kemana-mana, yang di rumah aja, rebahan aja, plus istri juga enggak cakep-cakep amat gitu kan. Ya. Ya bolehlah puasa 3 hari itu ya. Jangan disia-siakan ya, apalagi Asyura-nya tanggal 10. Jangan disia-siakan karena pahalanya sangat besar. Nah, singkat cerita itu Bapak Ibu, amal yang disunahkan sahih adalah itu yang kedua. Kita baca cepat semuanya. Wasilaturrahim. Yang ketiga silaturahim Asyura. Yang tadinya nggak pernah datang ke rumah uwa, ke rumah paman, ke rumah bibi, maka datangi di hari Asyura. Karena biasanya ketika orang tua kita wafat, silaturahim kita putus dengan saudara-saudara orang tua kita. Betul ya? Ama bibi, uwa, mamang itu putus biasanya dengan wafatnya orang tua kita. Dulu ketika orang tua kita masih hidup, kita sering dibawa ke saudara-saudara orang tua kita, ke pamannya, ke kakaknya, adiknya, paman, semua dibawa. Tapi begitu orang tua wafat, biasanya silaturahim kita terputus. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ada sahabat yang bertanya pada Nabi, wahai Nabi, orang tua saya sudah meninggal, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Jawaban Nabi apa? Ya, bisa. Ada 6 cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Salah satunya menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara orang tua. Berarti dengan mamang, uwa, bibi, dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara orang tua kita. Nah, biasanya kita tidak pernah mendatangi mereka. Maka salah satu amalan di hari Asyura yang boleh dilakukan, walaupun hadisnya doif, tapi masih boleh dilakukan. Apa? Yaitu menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara ayah dan ibu kita. Datangi mereka. Iraha deui Pak, kaburu Pak, sahana nu paeh, bapana atau itu dulurna. Jadi begini, kalau kita senantiasa menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita yang lebih tua, niscaya Pak, kita punya saudara-saudara di bawah pasti akan menyambung tali silaturahim dengan kita. Karena yang namanya sunnatullah, hukum karma itu berlaku. Apa yang kita lakukan kepada saudara kita, itulah yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain kepada kita. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kita senantiasa menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita, mau yang dekat mau yang jauh, maka niscaya kita punya saudara-saudara muda itu akan sering datang dan menyambung tali silaturahim kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita cuek,
Jangankan saudara jauh, saudara dekat nggak pernah mau datang, saudara dekat nggak pernah mau silaturahim. Jangan harap nanti bapak ibu punya saudara-saudara muda, keponakan, sepupu yang muda-muda akan menyambung tali silaturahim dengan bapak dan ibu. Makanya manfaatkan nanti di hari Asyura kita sambung tali silaturahim. Yang keempat, sodakoh Asyura. Nah, sodakoh Asyura ini boleh dilakukan walaupun hadis tentang keutamaannya hadis doif. Ada hadis bunyinya seperti ini. Ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibnu Rajab. Bunyi hadisnya seperti ini. Man shoma Asyura faka'annama shomas sanah. Barang siapa yang puasa Asyura 1 hari saja, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Oh, ini luar biasa nih. Puasa Syawal saja yang hadisnya Muslim 6 hari baru bisa disebut 1 tahun. Betul. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, seolah-olah dia puasa 1 tahun. Ini 6 hari baru dicatat 1 tahun. Tapi luar biasanya Asyura, puasa 1 hari dicatat sebagai puasa 1, seolah-olah kita puasa 360 hari. Nah, ini yang jadi titik poinnya, sedekah. Wa man tasaddaqa fihi kana kasodaqatis sana. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, seolah-olah dia telah bersedekah selama 1 tahun penuh. Ini luar biasa, Pak. Jangankan orang miskin, orang kaya aja nggak bisa sodako setiap hari selama 1 tahun. Ada nggak orang kaya yang setiap hari sedekah 360 hari dia sedekah berturut-turut selama 1 tahun? Jarang, Pak. Ada bolongnya juga, ada lupanya ya. Tapi dengan sedekah di Asyura seolah-olah dia sedekah, walaupun hadisnya doif tapi boleh dilaksanakan. Maka betul orang-orang yang melaksanakan, yang menyelenggarakan santunan anak yatim, nah, itu bagus tuh, ada hadisnya, pahalanya gede walaupun hadisnya doif. Insya Allah bisa diamalkan karena dalam Fadhailul A'mal boleh menggunakan hadis doif. Yang kelima, wal iktisal, mandi Asyura. Yang keenam, iktihal, pakai celak di hari Asyura. Itu hadisnya hadis maudhu', hadis palsu, tidak boleh dilaksanakan. Artinya tidak boleh mandi di hari Asyura. Nggak gitu juga ya. Artinya mandi boleh, tapi jangan sampai diniatkan mandi Asyura. Enggak. Ya mandi aktivitas biasa saja seperti mandi-mandi setiap hari. Bercelak juga boleh, jangan diniatkan celak Asyura. Bercelak sebagai sunnah Nabi saja seperti biasa. Kemudian yang ketujuh, waziyaratu alimin, mengunjungi orang alim. Datang ke ustadz, datang ke kiai, silaturahim. Jangan lupa bawa bekakak. Ya. Yang ke 8, wa iyadatu maridin, mengunjungi orang sakit. Saya pesan kepada Bapak Ibu, ketika menjenguk orang sakit jangan lama-lama. Iya mah ngajenguk orang sakit sajam, 2 jam lah karunya, Pak. Menjenguk orang sakit itu 10 menit, 15 menit, ajak ngobrol, doa, pulang. Jangan lama-lama. Ya. Iya mah kuat. Teh hidung banget. Iya. Nginep lagi. Ya, jangan lama-lama menjenguk orang sakit. Jangan ditanya macam-macam. Ya, jangan disuruh cerita. Oh, ini kenapa bisa sakit? Kayak gimana ceritanya? Lah, jelema gering kita cerita, Pak. Orang cerita rahmat Allah, ampunan Allah, ya. Yang ke-9, wa masfuro silyati, mengusap rambut anak yatim. Yang ke-10, membahagiakan keluarga. Jadi kalau suami membahagiakan istri, orang tua membahagiakan
Jadi kalau biasa ngasih uang belanja sama istri 100.000 setiap hari, maka khusus di hari Asyura kasih uang belanja 1 juta. Sambil bilang ke istri, Bu, buat 10 hari ya. Sarwai bohong. Ya intinya gimana ke cara membahagiakan istri ya. Ya ajak ke toko emas, ajak lah. Lihat-lihat doang, yang penting lihat. Yang ke-11 potong kuku sudah saya terangkan caranya. Yang terakhir baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Pak Ustadz sanajan disunahkan ke moal. Komodi bid'ah cenah. Ya, jadi itulah 12 amalan di hari Asyura yang sebagiannya sunnah dilakukan, yang sebagian hanya boleh saja, yang sebagian tidak boleh. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.